Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Wa nahnu minal majmu'ah ar-rabi'ah nuridu an na'rida fusul fi kitabil falasah nurul yaqin. Ismi Fatimah Zahra wa bijanibi Ismi Syifa Afia. Ismi Namaika Syafira. Ismi Muhammad Sultan Al-Haris. Ismi Atifah. Darsul awal Hijratul Habasyah Titania, yang artinya hijrah ke Habasyah yang kedua kalinya. Ba'da dukhuli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaumihi. Jadi setelah Nabi dan kaumnya setelah masuk Asy-Sya'ba ke Syi'ib, Allah memerintahkan, Nabi itu memerintahkan jami'al muslimina terhadap semua orang-orang muslim bil hijrati dengan berhijrah ilal Habasyati ke kota Habasyah, yang bahwa setelah Nabi dan kaum beliau itu masuk ke Syi'ib, maka Nabi itu memerintahkan kepada semua orang-orang muslim itu untuk berhijrah ke Habasyah. Berjumlah sekitar yang laki-laki itu 73 orang dan yang perempuan itu sekitar 11 orang perempuan. Ada Susani khurujun Nabi minal hiswari. Nabi keluar dari kepungan. Bisa nanti pada tahun al-ashirati yang ke-10 minan nubuwati dari kenabian, tafaqul sepakat khamsatun 5 orang min asyrafi Quraisyin dari orang-orang mulianya kaum Quraisy, fatakhudhu lalu memutuskan, mereka itu memutuskan asyhifah pada lebaran. Jadi di tahun ke-10 ini 5 orang pemimpin kaum Quraisy itu bersepakat bahwa untuk membuat surat perjanjian. Fakharajan Nabi itu keluar, wa ma'ahu dan orang yang bersama Nabi minal hiswari dari pengepungan, ba'da setelah makatu hendak berdiam siapa mereka Syi'abi dari Syi'aib qariban saraya dekat mintalati sanawatin dari 3 tahun. Jadi Nabi dan para sahabatnya itu keluar dari kepungan sesudah mereka tinggal di Syi'ib selama 3 tahun. Ad-Darsul Tsalis wafatu Khadijah Zuhadi Saudah wa Aisyah radhiyallahu anhunna. Wafatnya Siti Khadijah, pernikahan dengan Saudah dan Aisyah. Fisanati dalam tahun al-ashirati yang ke-10 minan nubuwati dari kenabian. Wufiyati wafat as-sayyidatu Khadijah, Sayyidah Khadijah, mahazina alaiha maka bersedih atas Siti Khadijah Rasul sallallahu alaihi wasallam husnan syadidan, dengan kesedihan yang sangat. Di annaha karenanya kanat ia ada tuhibbuhu, ia mencintai, batamna mu'anhu dan mencegah dari Nabi azab Quraisy terhadap siksaan orang-orang Quraisy. Jadi pada tahun ke-10 kenabian Sayyidah Khadijah ini wafat, dan karena itu Rasulullah sangat bersedih dikarenakan Sayyidah Khadijah merupakan orang yang paling mencintai Nabi dan juga orang yang paling membela Nabi dari gangguan orang-orang Quraisy. Fatazawwaja lalu menikahi ba'da setelah wafatnya Sayyidah Khadijah di Saudah dengan Sayyidah Saudah, ba'da setelah antuwfiya anha darinya wafat zaujuha suaminya. Wakana dan ia ada amanat ialah sungguh beriman billahi wa rasulihi pada Allah dan utusan Allah, wa khalafat dan berselisih aqribaha
kepada para kerabatnya. Nah, kemudian setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, Rasul itu menikah dengan Sayyidah Saudah yang telah ditinggal oleh suaminya. Nah, Sayyidah Saudah ini merupakan perempuan yang sudah masuk Islam terlebih dahulu dan juga berbeda dengan kerabatnya yang memusuhi Islam. Ad-Darsu Rabi'ah Al-Hijratu ila Ta'ifi, hijrah ke Taif. Lama ketika Ro'a melihat Ar-Rasulu, siapa Rasul, istihanatu Quraisyin, pada meremehkannya kaum Quraisy bihi dengan Rasul, hajaroh maka berhijrah siapa Rasul isanati pada tahun al-ashirati yang ke-10 ila Taifi, ke kota Taif, ma'a Zaid bin Harisata, bersama Zaid bin Harisah, watawajjaha, dan menuju siapa Rasul ila Saqifi, pada kaum Saqif, watolaba, dan meminta siapa Rasul minhum, dari mereka Saqif, nusratuhu, terhadap menolong Rasul ala qaumihi, atas kaumnya Rasul. Jadi ketika golongan orang-orang kaum Quraisy di sini itu semakin menjadi-jadi, Nabi itu memutuskan untuk berhijrah ke kota Taif ditemani dengan Zaid bin Harisah. Ad-Darsu Khamis Isra'uhu wa Mi'rajuhu, Isra dan Mi'raj Nabi. Fisanati, pada tahun Al-Hadiyata Asyara yang ke-11, akramahu, memuliakan kepada Nabi, Allahu, siapa Allah, il Isra'i wal Mi'raji, dengan Isra dan Mi'raj. Wal Isra'u, maka adapun Isra, huwa ialah adapun Isra, tawajjuhun Nabi, ialah menuju Nabi, lailan, di waktu malam, minal Masjidil Harami, dari Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjid Al-Aqsa. Pada tahun ke-11 Allah itu memuliakan Nabi dengan Isra dan Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan Nabi di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wal Mi'raju, adapun Mi'raj, huwa ialah adapun Mi'raj, su'uduhu ialah naiknya Nabi, ilal alimi, ke alam, al-ulwi, yang tinggi, wafihi, dan di dalamnya furidat, diwajibkan, as-sholawatu, apa beberapa sholat, al-khamsu, yang 5, wafi sobihatil lailatil isra'i, dan di waktu subuhnya malam Isra, alamuhu, mengajarkan kepada Nabi, Jibrilu, siapa malaikat Jibril, as-sholatu, pada sholat, wa awqataha, dan beberapa waktunya. Ketika Nabi melakukan Mi'raj, pada naiknya Nabi ke alam yang tinggi, Allah itu memerintahkan kepada Nabi untuk menunaikan kewajiban sholat 5 waktu. Dan di waktu paginya itu, malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi tentang tata cara sholat dan waktu-waktu sholat. Bai'atul Aqabatil Ula, bai'at Aqabah yang pertama. Fisanati, pada tahun Al-Thaniyata Asyarata yang ke-12, Qadimah datang, Ibna Asyaros, siapa Ibna Asyaro, 12, Rojulan, apanya Rojulan, orang laki-lakinya, minarabil Madinati, dari orang-orang Arabnya kota Madinah. Fajtami'u, lalu berkumpul siapa mereka, di Rasuli, dengan Rasul, Manjala Aqabati, ketika di Aqabah. Al-Ula yang pertama, wabaya'u, dan berbaiat siapa mereka, al-Islami, atas agama Islam, disyuruti dengan beberapa syarat. Jadi di tahun ke-12 itu datanglah 12 orang laki-laki dari orang Arab Madinah. Mereka itu berkumpul dengan Rasulullah di kota Aqabah pertama dan bersumpah setia untuk penyiaran Islam dengan beberapa syarat, di antaranya yaitu ala Allah yusyriku, yaitu agar tidak menyekutukan siapa mereka, billahi, pada Allah, syai'an, pada sesuatu, wala yasriku, dan tidak mencuri siapa mereka, wala yasnu, dan tidak berzina siapa mereka, wala yaqtulu, dan tidak membunuh siapa mereka, auladamu, pada anak mereka, wala yatu, dan tidak mengerjakan siapa mereka, dibuhtani, dengan kebohongan, yaftarunahu, yang berbuat dusta siapa mereka, baina aydihim, di antara tangan-tangan mereka, wa arjulihim, dan kaki-kaki mereka,
wala ya'su dan tidak bermaksiat siapa mereka, fi ma'rufi dalam kebaikan, fa in afu lalu jika memenuhi siapa mereka, falahu maka ialah bagi mereka al-jannatu adapun surga, yaitu syaratnya tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh mencuri, berzina, membunuh anak-anak mereka, tidak melakukan kebohongan yang mereka buat-buat di antara beberapa tangan dan kaki mereka, dan juga tidak boleh durhaka gitu pada kebaikan. Nah, jika mereka memenuhi maka bagi mereka itu surga. Lalu yang kedua al-aqobatu tsaniyatu, baiat aqobah yang kedua. Fisanati pada tahun Al-Tsaniyata Asyrata yang ke-13 minan nubuwati dari kenabian, wafada datang ala rasuli kepada rasul karena siapa salah satu tiga wasabauna dan 70 rojulan orang laki-laki wa mu'atani dan 2 perempuan min arabil madinati dari orang Arabnya kota Madinah. Pada tahun ke-13 ini dari kenabian datanglah kepada Rasulullah 73 laki-laki dan dari 2 perempuan dari kota Madinah. Fabayau lalu berbaikat siapa mereka al-Rasulullah pada Rasul al-Aqobati ketika al-Aqobah al-Tsaniyati yang kedua ala ayyabudu agar menyembah siapa mereka Allah pada Allah, wala yusyriku dan tidak menyebutkan siapa mereka dengan Allah syai'an pada sesuatu, wa ayyamna'u dan harus mencegah siapa mereka al-Rasulullah pada Rasul idza hajaru apabila hijrah siapa Rasul ilaihim pada mereka. Mereka itu bersumpah setia pada Rasulullah saat Baitul Aqobah yang kedua bahwa mereka itu akan menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun, tidak menghalangi Rasul jika beliau itu berhijrah ke tempat mereka. Lalu hijratul Mustafa, hijrahnya Rasulullah. Tawajjaha menghadap al-Rasul siapa Rasul ila Abi Bakrin pada Abu Bakar, wa a'lamahu dan memberitahukan siapa Rasul pada Abu Bakar diambilahi dengan perintah Allah lahu pada Rasul, fasa'alahu lalu bertanya pada Rasul Abu Bakrin siapa Abu Bakrin Abu Bakar as-suhbata pada menemani, faqala lalu menjawab siapa Rasul na'am ya. Kemudian hayya'a menyerahkan siapa keduanya rohilataini pada 2 kendaraan disafari lima untuk perjalanan keduanya, wa'a'royahuma dan memberikan siapa keduanya didalilin pada penunjuk jalan mahirin yang pandai. Jadi Rasulullah itu menemani Abu Bakar dan memberitahu kabar tentang perintah Allah kepada Rasul. Lalu Abu Bakar itu meminta Nabi untuk menemani beliau. Keduanya itu menyiapkan 2 kendaraan untuk perjalanan dan mempercayakan kendaraan itu kepada seorang penunjuk jalan yang mahir. Amaru dan memerintahkan siapa keduanya ayah jika agar datang siapa dia diima dengan membawa keduanya pada tanah layani setelah 3 beberapa malam ila Mawlid pada 2 ekor. Jadi Rasulullah dan Abu Bakar ini sepakat untuk berhijrah dan keduanya itu menyiapkan kendaraan. Ketika Nabi keluar dari rumahnya, mereka itu tidak mengetahui hal tersebut hingga Nabi dan Abu Bakar itu sampai di Gua Hiro dan beliau berdua bersembunyi di sana. As-sanatul ula minal hijrah. Di sanatul ula minal hijrah bana Rasulullah Asy'arifah wa qur'ani. Di sanati di dalam tahun ula yang pertama minal hijrati dari masa hijrah membangun Rasulullah Muhammad masjid syarifah yang mulia atau alila dan sungguh lakukan fihi di dalamnya membangun masjid binasihi dengan sebelumnya tiba untuk memberi semangat al-muslimina kepada orang muslim bil amali di dalam amal. Wafiha dan di dalam kami yang pertama syariat adanu syariat al-adhan di dalam
mengingatkan al-adzan al-ghafila kepada orang yang lalai, wayuzakiru dan mengingatkan syahidnya kepada orang yang lupa, yakuna agar al-ijtima'u kumpul hanya mereka. Wazada Bilal dan menambah siapa Bilal fi adzan subuhi di dalam adzan subuh, as-salatu khairun minan naum marrataini, dua kali, fawaqo lalu mengikuti alaiha atas tambahan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah dan ada Rasulullah yang menyuruh di fajri Ramadan, di dalam waktu fajar bulan Ramadan, diadai dengan dua kali adzan. Awaluna adapun yang pertama junabatu yang mengingatkan apa yang pertama dihi dengan adzan al-ghafiluna kepada orang-orang yang lalai, hatta sehingga yatanabahum siapa mereka lisahuri untuk sahur, asani dan adapun yang kedua isolati untuk sholat, wakana dan ada adzan jumu'ati adzan Jumat wahid dan satu min akhir Rasuli dari Rasulullah SAW ila khilafati Abu Bakar sampai ke Khalifah Abu Bakar wa Umar dan Umar. Awaluhu dan adapun adzan pertama ida jalasa berduduk al-imam alal minbari di atas mimbar, wakana dan adzan alal babil masjid di atas pintu masjid. Wazada dan menambah Usmanu Sayyidina Usman al-adana adzan sania yang kedua bisa bagi kasratin nas dengan sebab banyaknya manusia. Jadi tahun pertama setelah Hijriah baginda Rasulullah membangun masjid yang mulia dan beliau bekerja sendiri. Hal itu dilakukan agar memotivasi orang-orang Islam dalam bekerja. Dan pada tahun tersebut terdapat dengan syariat azan untuk mengingat orang yang lupa dan lalai agar perkumpulan itu menjadi merata. Dan sahabat Bilal menambahkan lafaz as-salatu khairun minan naum sebanyak 2 kali dalam azan sholat subuh, dan Nabi pun menyebutkan. Dan Nabi menyuruh di fajar bulan Ramadan dengan 2 azan, dan azan pertama untuk mengingatkan orang-orang yang lupa sehingga mereka bangun sahur, dan yang kedua untuk sholat. Dan azan Jumat di masa Nabi hanya 1 kali sampai pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar. Azan yang pertama jika imam duduk di atas mimbar, dan azan dilakukan di pintu masjid. Dan Sayyidina Utsman menambah azan yang kedua sebab banyak makmumnya. Suatu Ghatafan, perang Ghatafan. Haraja keluar ar-rasulu siapa Rasulullah ila ghazwatil Ghatafan pada perang Ghatafan, limuharabati A'rabin untuk memerangi orang-orang Arab, ar-radu yang menghendaki siapa mereka orang-orang Arab, al-ghurata kepada menyerang alal Madinah atas Madinah. Jadi Rasulullah berangkat dalam perang Ghatafan untuk memerangi orang-orang Arab yang hendak menyerbu kota Madinah. Falamma maka ketika sami'u mendengar siapa mereka bihurujir rasuli dengan keluarnya Rasulullah, harabu maka berlari siapa mereka ila ra'usil jibali kepada puncak-puncak gunung, khaufan karena takut, minal muslimin dari orang-orang Islam. Jadi ketika mereka mendengar bahwa Rasulullah SAW berangkat, maka mereka lari ke puncak-puncak gunung karena takut kepada orang Islam. Wahadasa dan terjadi anna Rasulullah apa bahwasanya Rasulullah naza'a ialah mencabut siapa saubahu kepada bajunya, liyujaffifah agar mengeringkan siapa pada min matorin dari hujan, balalahu yang membasahi, wartaha dan beristirahatlah siapa tahta sajarotin di bawah pohon, wal muslimuna adapun orang-orang muslim mutafarriquna ialah berpisah, yaitu dan pada waktu itu Rasulullah SAW melepaskan bajunya untuk dijemur karena basah kehujanan.
kehujanan sambil beristirahat di bawah pohon, sedangkan bala tentara Islam pada waktu itu semua berpisah. Faro'ahu, maka melihat kepada Al-Rabihu, siapa orang Arab, asmuhu, yang adapun namanya Dujurun, ialah Dusur. Fa'aqobala, maka menghadap siapa, ilaihi, kepada, bisyaifihi, dengan pedangnya, hatta, sehingga, waqafa, berhenti siapa, ala roksih, atas kepalanya, waqala, dan berkata siapa, man, adapun siapa, yamna'uka, ialah akan menghalangi siapa kepadamu, minni, dariku, ya Muhammad, wahai Muhammad. Fakala, maka bersabda ar-rasulu, siapa Rasulullah, Allahu Allah, wa asoba, maka menimpa ar-rajula, kepada Dusur, haibatun, apa rasa takut, wa khaifun, dan ketakutan, fasakoto, maka terjatuh, as-saifu, apa pedang, min yadihi, dari tangannya, fatana walahu, maka mengambil kepada pedang ar-rasulu, siapa Rasulullah, waqala, dan bersabda, man, adapun siapa, yamna'uka, ialah menghalangi kepadamu, minni, dariku, ya Dusur, wahai Dusur. Faqala, maka berkata siapa, la ahada, tidak ada seorang pun, fa'afa, maka maafkanlah, anhu, dari ar-rasulu, siapa Rasulullah, fa'aslama, maka masuk Islam siapa, wada'a, dan mengajak siapa, qaumahu, kepada kaumnya, lil islami, untuk Islam. Yang artinya seorang Arab bernama Dusur menghadap Nabi sambil menghunus pedangnya sehingga berdiri dekat kepada beliau dan berkata, siapakah yang akan mencegahku dari perbuatanku ini, wahai Muhammad? Beliau menjawab, Allah. Setelah mendengar jawaban itu, Dusur gemetar dan takut hingga jatuhlah pedang dari tangannya. Lalu Rasulullah mengambil pedang itu sambil berkata, siapakah yang bisa mencegahku dari perbuatanku ini, wahai Dusur? Ia menjawab, tidak ada seorang pun. Rasulullah lalu mengampuninya dan akhirnya dia masuk Islam serta mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Wahawala, dan merubah Allahu, siapa Allah, qalbahu, kepada hatinya, min adawatir rasuli, dari memusuhi Rasulullah, wa jam'in nas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.